Apakah adik-adik sudah siap sekolah minggu? Kalau sudah siap berarti duduk yang rapi dong. Mana nih? Wih, sudah ganteng, sudah cantik semuanya ya. Pasti sudah siap ikut sekolah minggu. Wah, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi Lause Rahel sapa adik-adik. Selamat datang di sekolah minggu GKY Palembang. Ada Lause Rahel di sini dan ada Lause Daniel. Lause Daniel dan juga Lause Xiong. Oke, kami bertiga akan menemani adik-adik untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan bersama-sama. Yeay. Oke adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, Lause mau ajak kita semua berdoa. Coba mana tangannya? Tangan kosongnya coba tunjukkan ke Lause Rahel. Iya, tangan kosongnya tunjukkan. Lalu kita mau lipat ya. Lipat tangan, tutup mata, ikuti Lause Rahel berdoa. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Bersyukur untuk hari ini. Kami senang bisa kembali memuji dan mendengarkan firman Tuhan lewat sekolah minggu hari ini. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat memuji dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mulai ibadahnya, Lause mau pastikan siapa yang hari ini happy atau senang. Coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Wah, mana nih yang senang? Wah, semuanya senang Lause. Wow. Kenapa senang ya? Hah? Karena kita anak Tuhan. Yes, sir. Jadi, seperti lagu yang akan kita nyanyikan dong. Kita mau menyanyi happy ya, happy ye. Karena kita senang jadi anak Tuhan. Oke? Lause ajak adik-adik untuk berdiri. Hup. Oke, mari kita pujikan lagu ini bersama-sama ya. Coba kalau happy mukanya seperti apa? Harus senyum ya menyanyikannya ya. Oke, Lause kita nyanyikan sama-sama. Oke. Ikuti gerakan Lause Rahel ya. Tangan di pinggang. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam lagi. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yeay! Wih, hebat adik-adik semuanya, semangat ya Lause ya. Wow! Masih semangat adik-adik? Yes, sir. Masih ya? Masih kuat memuji Tuhan ya? Oke, Lause mau ajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu yang menceritakan kalau Tuhan itu sayang semuanya.
Wah, Tuhan sayang orang-orang yang gemuk tidak Ustaz? Senang dong. Oh, sayang. Saya Kalau Tuhan sayang sama orang-orang yang kurus tidak Ustaz? Sayang sekali. Oke, kalau yang sudah tua Ustaz? tetap sayang dong. Oh, kalau yang anak-anak kecil seperti adik-adik saya nggak Ustaz? Wah, pasti sayang Tuhan. Wah, Tuhan sayang semuanya ya. Mau kita besar, kecil, ya, mau tinggi, mau pendek, Tuhan sayang semuanya ya. Jadi kita harus bekerja, berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Dan bersama Tuhan, kita pasti bisa adik-adik. Yuk adik-adik, langsung ajak kita semua menyanyikan lagu Big or Small, Short and Tall ya. Oke, masih tetap berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Oke. Ikutilah Sarah Hel ya. Siap, tangannya seperti ini. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, berkarya, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah 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 yeah, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah 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 yeah, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan, bersama Tuhan aku bisa. Yeay! Silakan duduk adik-adik. Oke, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau mendengarkan, kita pakai anggota tubuh apa ya? Betul, kita menggunakan telinga. Coba mana telinga adik-adik dibuka dulu. Wah, duduk yang rapi. Boleh sambil tidur-tiduran atau sender di kursi, malas-malasan boleh? Tidak boleh. Coba duduk yang rapi dulu. Iya, kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Jadi kita mau sungguh-sungguh ya mendengarkan. Nanti ada Lauso yang cerita loh. Ceritanya pasti keren sekali hari ini ya. Oke, kalau sudah siap mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu ya. Kita mau mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita ya. Kita mau menyanyikan lagu Mari Masuk Hatiku Ya Yesus. Yuk kita menyanyikan lagu ini
Sambil duduk manis dan dengan sikap doa ya adik-adik ya. Yuk! Katakan mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang. Datang tinggal dalam hatiku. Ya Yesus. Sekali lagi ya, lebih sungguh-sungguh lagi. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang. Datang tinggal dalam hatiku. Ya Yesus. Mari adik-adik, langsung saja kita semua berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, ikuti Lause Rahel berdoa ya. Selamat pagi Tuhan. Pagi Tuhan. Terima kasih Terima Kasih untuk hari ini. untuk hari ini. Sekarang Sekarang kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Biarlah Biarlah firman-Mu firman-Mu dapat selalu dapat selalu kami ingat kami ingat dan kami lakukan dan kami lakukan dalam kehidupan dalam kehidupan kami. kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Jumpa lagi dengan Lause. Hari ini kita akan dengarkan cerita firman Tuhan. Ya, sebelum itu Lause mau kasih satu buah cerita tentang satu anak yang bandel. Jadi anak ini selalu cuma mau berbuat sesuatu yang dia suka. Kalau dia nggak suka, dia nggak mau buat. Dia nggak mau lakukan. Tapi apa yang dia mau lakukan, dia lakukan. Walaupun papa mamanya bilang nggak boleh, tapi dia tetap lakukan kalau dia mau. Ya, keras kepala anak ini. Jadi suatu saat anak ini ngeliatkan di luar rumahnya itu sedang hujan lebat. Wah, hujan deras sekali. Jadi dia pengen keluar, pengen mandi hujan. Nah, mamanya udah bilang, kamu jangan keluar, nanti kamu sakit kalau kamu mandi hujan. Siapa di sini suka mandi hujan? Nah, anak ini pergi keluar rumah, lalu main hujan. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Selesai dari situ, dia pilek, dia batuk, dia demam, jadi sakit. Bener kan kata mamanya? Udah dibilang, jangan main hujan, nanti kamu sakit. Masih main hujan, dan beneran sakit. Nah, keesokan harinya, ketika dia sudah mendingan demamnya ya, dia lagi makan dengan papa mamanya di meja makan, dia ngelihat ada cabai. Cabai itu pengen dia cicip, pengen dia makan gitu. Papanya udah bilang, kamu jangan makan cabai, kamu masih kecil, nanti perutmu sakit. Ya, nanti kamu sakit lagi, perutmu yang sakit kali ini. Udah dibilang jangan kan, diambil masih cabainya, dia makan. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Betul, dia sakit lagi. Kali ini perutnya yang sakit. Karena apa? Dia nggak mau dengerin apa kata papa dan mamanya. Padahal nasihat papa dan mamanya itu
untuk kebaikan dirinya sendiri, ya kan? Kalau dia dari awal nurut sama ngomongan papa dan mamanya, dia nggak mungkin sakit. Anak yang nurut itu tidak rugi adik-adik, nggak pernah rugi. Ya, di dalam Alkitab ada juga kisah seorang anak yang penurut. Dan Lause mau kasih tunjukin bahwa sikap dia yang penurut itu menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, jadi ada anak yang bernama Samuel. Mungkin adik-adik pernah mendengar cerita ini. Jadi Samuel ini, dia adalah anak baik yang selalu tinggal di, kalau dulu yang namanya itu bait suci ya. Jadi seperti gereja di zaman ini. Anak ini suka sekali ke gereja. Dia datang ke gereja belajar kitab suci, belajar Alkitab. Ya, ada yang ngajarin dia, ada gurunya, ada lausenya ya, Eli namanya, lause Eli. Ya, jadi Imam Eli, lause Eli ya, ngajarin si Samuel ini baca kitab suci, belajar tentang Tuhan. Nah, suatu hari di malam hari, mereka harus beristirahat karena sudah sepanjang hari beraktivitas. Jadi Eli, ya lause Eli dan juga Samuelnya itu tidur. Di malam hari mereka beristirahat. Tiba-tiba ada suatu suara yang memanggil Samuel. Dipanggil Samuel, Samuel. Samuel bangun waktu masih tidur. Samuel pikir lause Eli yang panggil, Imam Eli yang panggil. Ternyata waktu Samuel tanya, Imam Eli, kamu panggil aku ya? Enggak, kata Imam Eli. Loh, jadi siapa yang panggil aku? Kata Samuel. Ya udah, mungkin perasaan kamu aja, tidur lagi. Samuel tidur ya. Tidur lagi, kedua kalinya dipanggil lagi adik-adik. Samuel, Samuel. Ada yang panggil lagi. Wah, siapa kata Samuel? Samuel bingung terus pergi lagi ke tempat Imam Eli. Dia tanya, kamu panggil aku ya, Imam Eli? Enggak, kata Imam Eli. Imam Eli juga bingung, kenapa anak ini mimpi apa gitu kan. Habis itu Imam Eli bilang, udah kamu tidur aja, tidur lagi. Ketiga kalinya Samuel pulang ke kamarnya, dia guling lagi tidur, dipanggil lagi. Samuel, Samuel. Datang lagi ke Imam Eli, dibangunin lagi. Imam Eli, kamu panggil aku ya? Wah, kata Imam Eli. Nah, Imam Eli sadar bahwa, wah ada sesuatu ini. Jangan-jangan Tuhan yang panggil kamu, Sam. Jadi Imam Eli kasih nasihat ke Samuel. Imam Eli bilang gini, Sam, nanti kalau misalnya ada suara itu lagi yang memanggil kamu, kamu jawab ya. Suara itu panggil Samuel, Samuel, kamu jawab. Ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengar. Ya Tuhan berbicaralah, hamba-Mu siap mendengar. Oke, kata Sam. Kata Samuel, oke. Terus Imam Eli tidur lagi, Samuel pulang ke kamarnya. Beneran adik-adik, ada yang panggil lagi. Samuel, Samuel katanya. Tuhan itu, suara Tuhan ternyata. Jadi Samuel benar-benar jawab sesuai nasihat Imam Eli. Dia jadi anak yang penurut. Dia turutin nasihat Imam Eli itu, dia bilang, ya Tuhan, berbicaralah, hamba-Mu ini siap mendengar. Nah adik-adik, berawal dari kisah inilah Samuel, si anak penurut ini dipanggil oleh Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Dan dia di masa depannya dia mendoakan dua raja adik-adik. Yaitu Raja Saul dan Raja Daud. Ingat kan ya ada dua raja besar ini, Raja Israel. Raja Saul dan Raja Daud. Yang mendoakan mereka menjadi raja. Yang mentabiskan mereka menjadi raja siapa? Samuel. Si anak kecil yang penurut ini. Nah adik-adik, coba ya kita pikir. Kalau waktu itu Samuel gak nurut sama Imam Eli. Disuruh jawab panggilan Tuhan, dia gak mau jawab. No! Dia malah tidur aja. Dia gak peduli dengan panggilan Tuhan. Mungkin dia tidak akan dipakai Tuhan kan. Mungkin dia tidak akan dipakai Tuhan untuk mendoakan dua raja besar itu. Dan adik-adik sebenarnya Imam Eli menyusahkan Samuel nggak? Membuat rugi Samuel nggak? Enggak. Nasihat Imam Eli itu membawakan sesuatu yang baik kepada Samuel. Sebenarnya sama seperti nasihat papa mama kita. Papa mama udah bilang misalnya kayak tadi contoh,
jangan main hujan. Sebelum makan cuci tangan. Sebelum tidur gosok gigi. Sebenarnya itu apa? Untuk kebaikan kita. Coba kalau kita tidur gak mau gosok gigi. Gigi kita pasti rusak. Terus juga sakit gigi. Gak enak adik-adik sakit gigi itu. Terus juga kalau makan cuci tangan. Supaya apa? Kita sehat. Jangan sampai kena corona. Terus jangan main hujan nanti kita demam. Kan itu semua sebenarnya nasihat itu untuk kebaikan kita. Demikian juga adik-adik, nasihat Tuhan kepada kita. Contoh, Tuhan kan pernah bilang dengan kita. Dari cerita-cerita firman Tuhan, cerita di sekolah minggu, adik-adik udah tahu nasihat-nasihat Tuhan. Tuhan bilang, kita jangan mencuri. Sebenarnya apa? Itu untuk kebaikan kita adik-adik. Supaya kita tidak berdosa. Supaya kita tidak dihukum. Supaya kita nggak masuk kantor polisi. Coba adik-adik kalau misalnya adik-adik mencuri ya di mall misalnya. Adik-adik mencuri. Wah bisa ditangkap polisi tuh adik-adik. Nggak bisa lagi tinggal di rumah tapi di penjara. Jadi sebenarnya nasihat-nasihat Tuhan itu, nasihat-nasihat papa mama kita itu adalah baik. Untuk kebaikan kita. Jadi kalau kita bandel sebenarnya kita sendiri yang rugi. Bukan Tuhan yang rugi, bukan papa mama yang rugi. Tapi kita yang rugi. Nah sampai sini adik-adik, sekarang kita tahu kan bahwa kita sebagai anak-anak harus nurut sama Tuhan dan papa mama. Kalau mereka ngomong apa dengerin, turutin. Karena gak mungkin papa mama kita kasih sesuatu yang jahat. Gak mungkin Tuhan memberikan sesuatu yang jahat ke kita. Ya sudah selayaknya kita sebagai anak-anak itu menjadi anak yang penurut. Sama-sama dengan Lause ya. Jadi bukan cuma adik-adik, Lause juga sebagai anak Tuhan, kita mau nurut dengan Tuhan. Ya, kita sama-sama nurut buat papa mama kita. Oke adik-adik? Oke. Ya, sekarang Lause mau bacain ayat Alkitab ya, ayat hafalan. Adik-adik denger ya, bisa baca juga di layarnya. Bunyinya begini dari Efesus 5 adik-adik. Efesus 5 ayat yang pertama. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Sekali lagi ya. Dari Efesus 5 ayat yang pertama. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Tentang Samuel, anak yang penurut, yang mau menjawab panggilan Tuhan, menuruti nasihat Imam Eli. Tuhan ajari kami untuk bisa jadi anak-anak yang juga penurut. Menuruti firman Tuhan, menuruti perintah papa mama kami. Biar kami Tuhan menjadi anak-anak yang dijaga oleh Tuhan. Dijaga oleh nasihat Tuhan, dijaga oleh nasihat papa mama. Agar kami sebagai anak yang baik, tetap dalam keadaan yang baik, hidup baik-baik saja. Dan Tuhan tolong berikan kami kekuatan untuk menuruti semua perintah Tuhan dan papa mama. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pasti. Wah, betul sekali. Pasti adik-adik mendapat pelajaran yang baru hari ini. Coba lah, semua tanya ya. Hari ini kita belajar dari siapa ya? Anak yang taat. Tuhan panggil, 3 kali dia dengar suara Tuhan baik-baik. Siapa ya namanya ya? Siapa? Dimulai dari huruf S. Siapa ya? Samuel, betul. Samuel itu anak yang taat. Dia dengar-dengaran apa kata Tuhan. Ya, dan dia nanti yang akan mengurapi Raja Daud. Dia yang akan jadi imam. Wah, nanti kita tunggu ya kelanjutan ceritanya ya. Tapi jangan lupa dari cerita ini kita juga harus belajar untuk menjadi anak yang
T-A-A-T, taat ya. Adik-adik mau jadi anak-anak yang taat tidak seperti Samuel? Yes, sir. Mau ya? Oke. Kalau begitu, Lause juga akan ingatkan ada ayat hafalan yang harus adik-adik hafalkan minggu ini. Oh, Kita mau baca sama-sama ya, Lause ya. Kita baca alamatnya dulu. Dari mana? Efesus 5 ayat 1. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Oke, jangan lupa dihafalkan. Lalu adik-adik boleh kirimkan videonya ya. Kalau adik-adik sudah hafal, boleh kirimlah videonya kepada Lause ya. Oke adik-adik, saat ini kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Caranya seperti apa? Nah, pasti adik-adik juga sudah tahu ya. Kita ada amplop yang dibagikan sebelumnya. Adik-adik bisa masukkan persembahannya di amplop, tempelkan tanggalnya di depan, dan juga kalau sudah ada uangnya di dalam, adik-adik bisa tempel tutup amplopnya pakai stiker karakter ya. Nanti bisa diberikan ke gereja di bulan Desember. Nah, untuk adik-adik yang tidak punya amplopnya, jangan khawatir. Adik-adik juga tetap bisa memberikan persembahan melalui scan QR code di bawah ini atau bisa mengirimkan di rekening di bawah ini ya adik-adik ya. Oke, sambil kita memberikan persembahan, kita mau menaikkan ucapan syukur kita dengan lagu Beri Syukur ya. Karena kasih Tuhan ya selalu nyata dalam kehidupan kita, dan dalam keadaan apapun kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan ya. Oke adik-adik, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Beri syukur. Sambil tepuk tangan ya. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Yeay! Oke adik-adik, sekarang ibadah sekolah minggu kita di YouTube sudah selesai. Tapi jangan lupa ya, setelah ini adik-adik bisa bertemu Lause dan teman-teman. Di mana Lause? Di Google Di Meet. Di Google Meet. Jadi selamat bertemu Lause dan teman-teman ya. Kita akan bertemu lagi di YouTube minggu depan. Jadi sebelum kita bertemu Lause dan teman-teman di Google Meet, Lause ajak kita semua untuk berdoa lagi ya, untuk menutup sekolah minggu kita. Yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. hari ini Hari ini kami sudah kami sudah memuji Tuhan memuji Tuhan dan mendengarkan dan mendengarkan firman Tuhan firman Tuhan yang disampaikan yang disampaikan oleh Lause Richard. oleh Lause Richard. Sebentar lagi Sebentar lagi kami akan kami akan bertemu bertemu Lause Lause dan teman-teman dan teman-teman di Google Meet. di Google Meet. Berkati Berkati pertemuan pertemuan kami. kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin.
Oke adik-adik, selamat bertemu Lause dan teman-teman di Google Meet ya. Dan sampai ketemu lagi minggu depan ya. Akhir kata Lause Rahel Lause Daniel. dan Lause Syung mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.